salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salam daimaini bi dawam ila wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari yang bahagia, di tempat yang mulia ini, perkenankanlah kami mengajak kepada hadirin untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah Allah taala ini bosan untuk memberikan nikmatnya kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan wal afiyah, bertemunya kembali kita di dalam sebuah majelis yang mulia. Di tempat inilah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niatan yang ikhlas. Semoga pertemuan ini menjadi sebuah langkah kita untuk menyambut sebuah bulan yang mulia dari 12 bulan dalam satu tahun. Dari sekian bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah bulan Rajab. Telah lalu kita merasakan nikmatnya hidup bersama dengan Rajab, yang dimana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada kita di bulan Rajab ini, bulan yang dimana baginda Rasulullah mengatakan ini adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala. Maka salah kita, generasi penerus setelah para sahabat, itu biasa memuliakan bulan Rajab ini dengan banyak memohon kepada Allah ampunan untuk mempersiapkan datangnya bulan Sya'ban. Bulan Rajab dikatakan bulannya Allah, Syahrullah, bulan di mana kita berhadap kepada Allah dari semua dosa, kesalahan, kekhilafan kita, untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarkan oleh sahabat kita untuk senantiasa membaca istighfar kepada Allah taala di malam hari, di pagi hari, yang mungkin ma'asyiral muslimin rahimakumullah itu sudah biasa untuk menjalankannya. Rabbi firli warhamni watub alaihi. Rabbi firli warhamni watub alaihi. Bahkan salah kita ini mengajarkan pada kita zikir wirid itu dibaca dalam malam harinya tidak kurang dari 70 kali. Pun demikian ketika di pagi hari, tidak pernah kita lupakan, kita senantiasa bermohon kepada Allah, kita beristighfar dengan 70 kali. Di kesempatan yang mulia ini, marilah kita mengingat kembali sebuah bulan yang hari ini kita masih berada di bulan Sya'ban. Rasulullah mengatakan ini bulan adalah bulan yang Allah muliakan. Rasulullah Muhammad SAW dengan firman-Nya yang Allah turunkan perintah tentang kewajiban kita sebagai orang iman, orang yang beriman, itu untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah. Maka beliau mengatakan ini adalah bulanku, ini adalah bulan Nabi Muhammad SAW. Maka kita dianjurkan untuk memperbanyak solawat yang kita harus sering kita baca, itu dalam rangka cinta kita sebagai umatnya yang dicintai, yang disyafaati baik di dunia maupun di akhirat nanti oleh kita.
Dari perintah Allah Subhanahu wa taala tentang wajibnya kita untuk bersolawat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha sesungguhnya Allah taala wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu bersolawat. Dan Allah perintahkan di dalam ayat itu para malaikat Allah taala untuk bersolawat. Maka di kalimat Allah taala di dalamnya di ayat itu Allah perintahkan kepada kita orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka perintahnya shallu 'alaihi wasallim taslima. Dan perintahkan salam sholawat kepada kita yang beriman. Di hari yang bahagia, di hari yang mulia ini, sebentar lagi akan kita hadapi sebuah bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan di antara sekian bulan yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan umat, bulan orang-orang yang beriman, bulan orang-orang yang di dalamnya ini diberikan kebaikan. Terus bagaimana kita ini menghadapi bulan yang dikatakan mulia? Mesti harus ada cara, harus ada niat, harus ada sikap ketika menghadapi Ramadan. Seperti halnya ketika kita ini mendapatkan khobar bahwa ada di antara keluarga kita atau orang yang kita cintai mau datang ke rumah kita. Mereka mau datang, mestinya kita persiapkan, kita muliakan dengan makanan, dengan tempat, sehingga biar dia terasa. Begitu juga dikatakan baginda Rasulullah, ketika kita ini menghadapi Ramadan, ya senang, hati kita senang, hati kita gembira. Seperti halnya ketika kita kedatangan tamu yang istimewa. Ya, tidak cuma ketika kita ketemu sama orang yang kita cintai, tapi ini yang datang ini bukan cuma urusan dunia, urusan akhirat, urusan ukhrawi. Maka kita harus bergembira, harus senang menghadapi atau bertemu dengan Ramadan. Maka setiap kali datangnya Ramadan, baginda Rasulullah Muhammad SAW itu memberikan kabar gembira kepada sahabat dengan berkata, beliau telah datang bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang Allah akan turunkan rahmat, bulan yang akan menghapuskan semua dosa, bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala akan membanggakan kalian di hadapan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perlihatkanlah kepada kalian kebaikan kalian, karena sesungguhnya orang-orang yang celaka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan rahmat pada bulan Masyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana manifestasi realitas atau realisasi dari perasaan gembira, senang kita akan datangnya bulan Ramadan? Ya kita upayakan, kita datangkan, kita kumpulkan keluarga kita, kita bersalam-salaman, kita saling memaafkan. Ya, datangnya Ramadan menjadi awal dari kita nih ridho, kita ikhlaskan semua perkara yang mengganjal di hati kita. Yang kedua, misalnya kita biar seneng suasana, biar menggembirakan, tidak ada salahnya misalnya kita mengundang saudara kita untuk datang bersama, makan bersama. Insya Allah dengan itu
adalah salah satu manifestasi daripada sebuah perasaan gembira dan senang. Untuk yang kedua, setelah kita gembira datangnya menyambut Ramadan, maka yang kedua kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bulan ini mempertemukan kita dalam keadaan sehat dan walafiat, sehingga dapat mengisi hari demi hari di bulan Ramadan ini dengan amalia, dengan aktivitas yang bermanfaat dunia, bermanfaat akhirat, yang pada saat akhirnya nanti kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa atau bersama dengan Ramadan itu. Maka kita disunahkan oleh baginda Rasulullah berdoa, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Dan kemudian ketika nanti kita bertemu dengan bulan Ramadan, ya, nanti jangan lupa di malam pertama kita berdoa, Allahumma akhilhu alaina bil amni al-iman wassalamah wal islam rabbuna wa rabbukallah. Doa ketika kita bertemu dengan Ramadan agar kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan keselamatan dengan iman kita. Kita tidak dapatkan berkah, tidak dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena tanpa kita barengi dengan ya kita mulailah belajar, kita siapkan tentang fikih siap, fikih sholat, fikih zakat, ada fikih Quran, fikih iktikaf. Ini fikih-fikih ilmu-ilmu tentang bagaimana kita ini beramal ibadah di bulan Ramadan ini agar Ramadan ini berkualitas. Tidak cuma kita dapat kuantitasnya, kita akan dapat kualitas. Sehingga ketika kita nanti bertemu dengan bulan Ramadan, maka kita akan ketemu dengan apa yang diharapkan atau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang sedikit ini akan memberikan nilai, memberikan tambahan kepada kita, semakin berkualitasnya Ramadan tahun ini, dan insya Allah kita nanti akan mendapatkan sebuah anugerah yang namanya Sayyidat Masyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sedikit tip untuk bagaimana kita masuk di bulan Ramadan dalam keadaan sehat, dengan iman, dengan Islam, dengan barokah. Dan semoga para hadirin sekalian senantiasa diberikan anugerah taufik, kekuatan untuk menjalankan puasa, dan kita akan termasuk golongan orang-orang yang demikian. Insya Allah ada kekurangannya, kami mohon maaf. Wa minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.